senang lagi bisa Alhamdulillah. berbincang-bincang diskusi Pak Kiai. Hari-hari ini jelang 27 November kita akan ada katanya sih pesta demokrasi. Pestanya sebelah mana ini? Tapi yang pasti kita akan memilih seorang pemimpin yang akan memimpin kita di Bandung dan di Jawa Barat sesuai domisili kita. Tentu menjadi sebuah partisipasi juga yang harus dilakukan oleh kita semua dari berbagai elemen, terutama kita-kita yang peduli lah dengan kondisi kebangsaan kita. Apalagi alim ulama yang juga sering memberikan pencerahan kepada umat. Nah, hari ini Jawa Barat dihadapkan pada calon-calon yang tentu kita tahu rekam jejaknya. Ada yang ya biasa-biasa saja gitu, ada yang khawatir kan bagian. Jadi tampaknya memang agak susah kita selain kepakian. Kalau secara pribadi ini agak susah juga dapat pencerahan ya, terutama soal politik karena mungkin sebagian nggak tahu, nanti Pak Kiai bisa cerita, sebagian lebih memilih tidak terbicara lah soal politik. Nah, tapi dalam hari ini saya ingin membahas bersama Pak Kiai tentang satu sosok calon di Jawa Barat yang memang ternyata popularitasnya cukup tinggi. Ya kita tahu dalam pemilu-pemilu kita kali ini yang banyak dipilih itu yang sudah baik di Pileg maupun di Pilpres yang popularitasnya tinggi gitu. Entah itu karena faktor yang berhubungan ataupun tidak gitu. Ya, kita tahu salah satunya ada seorang yang menjadi YouTuber juga Pak yang jadi calon ini. Terus beberapa hal yang menjadi sorotan, kita pernah dengar juga itu sempat dilaporkan di 2015 kalau tidak salah atas kasus penistaan agama. Terus di depan halayak pelukan dengan yang bukan muhrim, bercandanya pakai mohon maaf sampai pakai kutang gitu segala macam. Ini mengkhawatirkan kalau terpilih Pak Kiai. Jadi di kesempatan kali ini mudah-mudahan Pak Kiai bisa memberikan gambaran yang lebih utuh. Mungkin tidak bisa semua, satu-satu kita bahas nanti. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kita ini. Amin, amin. Ya, pertama memang kita sebentar lagi akan menghadapi pesta demokrasi yang terkadang memang tidak terasa demokrasi. Ya, masih kadang-kadang ada pihak yang ditekan untuk memilih paslon tertentu, ada yang kemudian dibujuk rayu dengan cara yang haram, yaitu sogok menyogok dan seterusnya. Tapi biarlah terlepas itu semua, kita tadi memang ingin membicarakan sosok paslon tertentu gitu ya. Pertama tentu yang ingin kita sampaikan bahwa yang bersangkutan dalam hal ini Deddy Mulyadi ya, tentu punya hak untuk mencalonkan diri gitu. Dia punya hak sebagai warga negara untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jawa Barat ya. Dan itu tentu kita harus hormati haknya itu. Tapi juga kita sebagai masyarakat, sebagai umat Islam tentu punya hak. Punya hak juga. Apakah kita berhak untuk memilih atau tidak memilih paslon tertentu gitu ya. Nah, di dalam Islam urusan pilih memilih ini bukan hanya urusan dunia yang akan menentukan apakah kita akan selamat bahagia di dunia saja, tetapi yang justru lebih berat lagi adalah sesuatu yang harus kita bertanggungjawabkan di akhirat nanti. Karena itu seorang para ulama harusnya tidak bisa bersikap netral. Nggak boleh ya? Nggak boleh itu. Ulama itu adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Tugas nabi itu adalah menjelaskan kepada umat ini yang benar, ini yang salah, ini hak, ini yang batil. Supaya umat yang tidak mengerti itu jangan sampai mereka melakukan yang salah karena mereka tidak mengerti kalau itu salah. Jadi kalau di Pilpres kemarin ada para ulama begitu nyaring menyatakan kami netral, ini memang terasa aneh sekali gitu. Kok ulama bisa netral? Ini halal, ini haram, oh kami netral gitu. Ini hak, ini batil, oh kami netral gitu.
Nah, jadi sekali lagi ini saya pribadi di sini dan kita bersama Pak Saiful juga kita sedang melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk saling ingat mengingatkan. Tawasobil haq. Tawasobil haq, tawassobil. Kalau itu tidak kita laksanakan, kita lafi khusrin. Rugi kata Allah dunia dan akhirat. Innal insana lafi khusrin. Tidak cukup dengan aman wa amilus shalihat, tapi juga harus tegak tawasobil haq, tawasobil sabr. Jadi ini kita melaksanakan kewajiban, terserah nanti setelah kita mengingatkan umat, terserah masyarakat, terserah mau milih siapa ya. Tapi yang penting saya dan Pak Saiful minimal di akhirat sudah lepas dari tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Ini yang pertama. Yang kedua, belum tentu yang kita nyatakan ini sepenuhnya benar. Karena kita sedang menilai gitu ya. Tapi penilaian kita tentu dari data-data yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini data-data yang dihimpun oleh para ulama di Purwakarta selama 10 tahun ketika beliau memimpin Purwakarta, terutama di periode kedua. Jadi kita akan undang Pak Deddy Mulyadi kalau seandainya nanti tanggapan kita ini atau pernyataan kita tuh ada yang dirasa kurang tepat, silakan hadir kita diskusi, kita bisa. Saya sangat menyambut kehadiran yang bersangkutan kalau mau mengklarifikasi misalnya gitu, kalau ada yang perlu diklarifikasi. Saya kira itu. Alhamdulillah. Jadi yang akan kita diskusikan ini adalah bahan-bahan yang sudah validitasnya sudah teruji lah. Ya, ini makanya kita akan coba tampilkan makanya kita duduknya begini. Biasanya kita akan coba tampilkan beberapa ini ya. Jadi ini data dan fakta yang bersumber dari audio visual dan buku. Ada 2 buku karangan yang bersangkutan itu ya. Yang itu kita ambil dari pernyataannya sendiri dari buku yang ditulisnya gitu, dan dari audio visual yang tentu bahkan sebagian sudah menyebar. Jadi infonya A1 ya Pak Kiai ya, bukan cek cenah gitu. Bukan cek cenah gitu ya, tapi ini buku, jadi semua orang bisa kembali pada buku itu. Bahkan kita sebutkan juga ini adalah yang dihasilkan oleh para ulama di Purwakarta. Ini saya dapatkan dari mereka. Ya, kita lihat ya. Nah, ini salah satu bukunya, yaitu bukunya itu Spirit Budaya, Kang Deddy gitu ya. Itu seperti itu. Jadi spirit budaya. Jadi memang ini budaya ini jadi sesuatu yang sangat penting dalam bahasan kita. Nanti apa yang dimaksud budaya mungkin lain dengan pengertian budaya yang kita pahami selama ini. Baik. Mungkin sebelumnya mungkin ada ya. Nah, langsung di halaman 11 buku ini beliau menyatakan agama adalah kebudayaan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa ternyata budaya lain dalam pandangan yang bersangkutan dengan kita. Jadi agama itu adalah kebudayaan, kebudayaan adalah agama. Ini tentu saja sangat aneh pernyataan ini. Ya. Tidak mungkin ini dinyatakan oleh seorang yang beragama. Karena seorang yang beragama sangat luar biasa memuliakan agama sebagai risalah ilahi. Firman Allah gitu ya. Firman Allah yang kita jangankan Allahnya, firmannya saja itu dalam Al-Quran begitu kita muliakan. Sedangkan budaya adalah karya manusia gitu. Jadi ini ya bisa disebut pelecehan. Mungkin ya kenapa dulu para ulama sampai melaporkan yang bersangkutan, karena pelecehan. Bagaimana menyamakan firman Allah dengan karya manusia gitu. Jadi perspektif Deddy Mulyadi ini bahwa agama itu buatan manusia kalau begitu, kalau disamakan dengan budaya. Karena bagi dia budaya itu adalah agama. Budaya itu adalah agama gitu. Nah, di halaman 16-nya itu kudar itu derajat manusia, persis seperti agama. jadi dia berpegang pada budaya yang dia maksud, sebenarnya dia sudah beragama. Nanti kita lihat bahwa dengan dia sudah berbudaya, yang dimaksud budaya Sunda ya. Dalam tanda petik, karena nanti orang-orang sudah juga kaget. Beda juga pemahamannya. Kaget kalau ini seperti ini, budaya diartikan seperti itu. Next ya. Saya sendiri, kata beliau di halaman 17, menginginkan Sunda yang sesuai dengan wiwitan atau identitas awalnya. Nah ini Sunda, makanya kenapa dia berbeda dengan tokoh-tokoh Sunda, Pak? Saya pernah berdialog dengan salah seorang tokoh Sunda di Jawa Barat. Mantan rektor
pas. Saya katakan ini kok bisa begini budaya Sunda. Oh ngaco itu. Nggak begini. Siap kita panggil waktu itu ya. Kita panggil ini sudah merusak budaya Sunda. Sunda tidak begini. Mungkin yang dimaksud oleh dia dengan budaya Sunda itu Sunda wiwitan atau identitas awalnya. Sehingga nanti budaya Sunda yang dia maksud itu memang Sunda yang awal yang mungkin sebelum Islam hadir. Nah, kita tahu bahwa Indonesia sebelum Islam hadir itu ada pengaruh dari Hindu. Maka tidak mustahil Sunda itu juga pernah terpengaruh oleh budaya Hindu. Nah dia ingin kembali ke sana. Nanti kalau kita lihat ada ciri-ciri atau kedekatan dengan atau ciri-ciri kehinduannya. Ya pohon di banyak lah. Ya banyak lah di antaranya. Sunda yang menyerahkan diri terhadap alam. Yang tidak mengenal simbolisasi penyembahan. Tidak mengenal simbolisasi penyembahan. Jadi dia tidak ada praktek penyembahan tertentu seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama misalnya. Kita umat Islam sholat, misalnya saum, haji, dan lain sebagainya. Atau agama lain misalnya melakukan. Bagi dia tidak ada itu, tidak ada. Jadi nanti akan ada lagi dari pernyataan berikutnya. Baik. Ya. Nah ini semakin jelas. Semakin jelas ya bahwa yang dimaksud agama itu adalah budaya. Orang Sunda tidak usah didakwahi karena sudah Islam. Jadi nggak usah didakwahi dengan agama Islam karena orang Sunda itu sudah Islam sebelum Islam itu ada. Sebelum Islam itu ada. Sehingga nanti dalam pernyataan yang lainnya bahwa agama Islam yang diajarkan oleh Muhammad itu adalah agama yang memang tadinya adalah masukan dari budaya Sunda. Dari budaya Sunda yang mempengaruhi Nabi Muhammad lalu diajarkan menjadi disebut agama. Jika agama menjadi nilai maka produknya adalah kebudayaan. Ini tetap artinya budaya ya. Next. Nah, ini ada lagi pernyataannya di halaman 100 dari buku tersebut. Pendakwah keliling kemana-mana cerita tentang sholat, puasa, haji, dan zakat. Seolah-olah seolah-olah itu menjadi kewajiban masyarakat. Padahal memang kewajiban bagi setiap muslim. Kewajiban masyarakat. Setiap muslim wajib sholat, wajib saum, wajib haji. Malah itu rukun Islam kan. Kalau nggak begitu ya nggak Islam lah ini. Seolah-olah itu menjadi kewajiban masyarakat. Padahal itu kewajiban negara. Ini saya misalnya dari Mulyaji dari sini kita minta ini menjelaskan apa maksudnya ini menjadi kewajiban negara itu. Dia menyebutkan tentang sholat, puasa, haji. Kalau zakat ada dijelaskan dalam pernyataan berikutnya. Padahal dalam kewajiban negara itu tidak perlu bayar zakat. Tidak perlu. Karena negara sudah memungut pajak. Jadi umat Islam tidak perlu bayar zakat. Zakat dalam Islam itu rukun Islam. Jadi kalau seorang muslim tidak mau membayar zakat, tidak meyakini kewajiban zakat, kafir dia. Makanya Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi khalifah pertama menggantikan Rasulullah SAW, ada segelintir orang Islam yang tidak mau membayar zakat. Dia menganggap bahwa zakat itu sebagai upeti, pajak kepada yang dibayarkan pada negara lewat Nabi Muhammad SAW. Nah karena Nabi Muhammad sudah meninggal, maka kewajiban itu tidak ada. Abu Bakar yang terkenal sangat sabar itu akhirnya menyatakan ini harus diperangi. Maka diperangi itu mereka. Karena sudah jatuh kafir murtad gitu ya. Ya, lanjut. Dalam kapasitas saya menjadi pejabat negara, tidak diwajibkan rakyat membayar zakat. Gak usah berzakat. Kalau beliau sampai jadi ya. Mudah-mudahan ya enggak lah. Saya bawa akan repot ini kalau kita menghadapinya. Yang wajib adalah anggaran saya bisa menjamin seluruh rakyat, yaitu pajak itu. Jadi dalam prinsip Islam, zakat itu adalah kewajiban. Pajak itu kewajiban yang ditetapkan oleh negara. Zakat itu adalah kewajiban setiap muslim. Jadi seorang muslim mutlak dia harus berzakat. Kalau dia mampu, karena itu rukun Islam. Tiang dari keislaman dia. Kalau dulu tuh saya pernah dengar pakai mau ada upaya untuk mengurangi pajak kalau sudah bayar zakat. Itu kan sebetulnya sudah sangat bagus. Sangat bagus itu ya. Artinya ke dalam Islam sendiri sebenarnya
Kalau zakat umat Islam itu tidak mencukupi untuk kebutuhan negara dalam hukum dalam negara Islam gitu ya, maka pemerintah bisa menetapkan lagi kewajiban, ya, Pajak. kewajiban seperti pajak gitu. Oh. Jadi bisa ditetapkan kewajiban. Kalau misalnya zakat yang dikeluarkan oleh warga negara Muslim itu tidak mencukupi kebutuhan Jadi negara. kalau Dedi ini dibalik gitu. Pajak yang wajib. Malah zakatnya tidak. Zakatnya tidak. Zakatnya tidak. Jadi cukup dengan pajak. Ya. Ya. Bertuhannya orang Sunda ini di halaman 124 yaitu mengabdikan diri. Nah, itu benar kalau mengabdikan dirinya ya. Karena dalam prinsip Islam itu hidup kita itu untuk mengabdikan diri. Islam itu aslama, tunduk, patuh, mengabdikan diri. Iya karena budu. Nah, tapi pengabdian kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi di sini lain. Kepada alam. Menyerahkan diri secara total pada alam. Jadi nanti kalau kita lihat memang kemungkinan dugaan saya itu, jadi itu percaya adanya Tuhan. Tapi Tuhan itu sudah ada dalam alam, menyatu dengan alam. Gitu. Tuhan itu alam gitu. Tuhan itu jadi alam itu. Tuhan itu alam atau Tuhan itu menyatu dengan alam. Gitu. Nah, mungkin seperti itu. Sehingga dia mengabdi kepada alam itu sudah mengabdi kepada Tuhan. Nah, ini semakin jelas pernyataan itu ya. Penyatuan diri dengan alam adalah persenyawaan. Dan itu adalah tauhid. Memang tentu ini sangat luar biasa aneh sekali pernyataan-pernyataan ini kalau kita lihat dari sudut pandangan agama. Tapi memang kalau saya lihat Dedi ini tidak berbicara dengan dasar agama. Dia betul-betul mencoba untuk meyakinkan umat bahwa itu agama dia adalah itu, budaya Sunda itu. Sunda Wiwitan itu adalah agama dia. Tapi dia tidak mau tentunya disebut tidak beragama. Nah, maka dia cari-cari celah semacam ini gitu. Atau boleh barangkali disebut Kiai Dedi ini banyak bicaranya di wilayah-wilayah yang hakikat tapi syariatnya dilewat gitu atau? Hakikat juga enggak tentu karena hakikatnya sudah salah gitu. Hakikatnya sudah salah ya. Kalau di dalam prinsip Islam itu kan tadi kalau pada di Islam itu ya dan dia sholat, dia tentu dia akan membaca iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami mengabdi. Jadi tidak boleh ada pengabdian kepada selain Allah. Kalau dalam bahasa Arab sebenarnya ini menyalahi kaidah bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu lain dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu subjek kemudian predikat objek. Kalau dalam bahasa Arab predikat subjek baru objek. Predikat. Jadi Ali pergi ke kantor. Maka kalau dalam bahasa Arab pergi Ali ke kantor. Jadi kalau di dalam ayat iyyaka na'budu mestinya na'budu iyyaka. Wa nasta'in iyyaka. Kaidah ini dilabrak dalam khusus di ayat ini. Kenapa? Kalau na'budu kami mengabdi, terbukalah peluang pengabdian kepada apa saja. Baru pengabdian kepada Allah setelah muncul iyyaka. Tetapi dengan didahulukan iyyaka hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi. Tertutup pengabdian kepada selain Allah. Jadi nggak boleh kita mengabdi kepada selain Allah kalau kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim. Nah ini mungkin di buku yang kedua ya. Buku judulnya Kang Dedi menyapa ini. Nah, ini jilid 2-nya. Nah, ini ada pernyataan dia di halaman 192. Ini cukup tebal juga bukunya. Ketika bicara Pancasila, maka kita bicara ketuhanan yang Maha Esa. Keragaman bertuhan. Ini pernyataan yang anehnya ini untuk kita ya, untuk kita. Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa itu tauhid, Pak. Satu. Bahkan satu Esa. Itu dalam Islam itu ahad. Beda dengan satu wahid. Kalau wahid itu satu terdiri dari unsur-unsur. Satu rumah itu terdiri dari atap, ada jendela, ada pintu dan sebagainya. Satu orang saya terdiri dari bagian kepala, ada 2 tangan, badan, 2 kaki. Kepala terdiri dari hidung, mata dan sebagainya. Terdiri dari jasad dan ruh. Itu satu. Tapi Allah tuh ahad. Satu yang tidak terdiri dari unsur-unsur.
Jadi esa, maka dia esa. Nah, kita mengartikan esa itu seperti itu. Masing-masing agama mengartikan esa juga dalam konsep agama masing-masing. Iya. Ya tentu esa dalam pengertian mereka esa juga ada yang esa itu dalam bentuk trinitas gitu kan, ada yang esa dalam bentuk ini, tapi itu esa. Jadi tidak ada keragaman bertuhan. Ya, bagi seorang yang beragama dia tidak meyakini adanya keragaman Tuhan. Nah, Tuhan saya itu nggak bisa ini Tuhan saya terus itu ada Tuhan lain, nggak ada keragaman itu. Saya rada menangkap ini maksud mungkin dengan keragaman bertuhan itu karena mungkin dia ingin bahwa keyakinan dia terhadap alam sebagai Tuhan itu itu adalah bagian dari ketuhanan keragaman supaya tidak melanggar sila pertama dari Pancasila. Ini repot juga ini ya. Nanti kalau dia harus menjelaskan gimana Anda sebagai warga negara harusnya Anda seorang yang Pancasilais gitu. Lalu bagaimana Anda menerjemahkan ketuhanan yang masanya gimana ini? Jadi seolah-olah dia menganggap bahwa Tuhan yang macam-macam itu ya sebuah kebenaran gitu. Ya paling tidak orang punya hak untuk punya Tuhan apa saja lah gitu kan. Punya hak untuk bertuhan dengan Tuhan apa saja. Termasuk dia yang tadi menganggap Tuhan itu menyatu dengan alam. Next. Nah, inilah prinsip yang di luar alam pendidikan. Ini ada lagi pernyataannya di halaman 103 ya. Allah memahami Rasulullah sebagai kekasihnya. Tetapi perlakuan Allah terhadap Rasulullah justru mendidiknya dan membiarkan sengsara. Ini semakin saya memahami kalau beliau ini sangat-sangat tidak memahami agama Islam. Tapi sayangnya beliau banyak berbicara tentang Islam. Ya, bicara tentang Rasulullah sampai menghina Rasulullah hidupnya sengsara. Rasulullah tidak pernah sengsara hidupnya. Rasulullah itu manusia yang paling bahagia, Pak. Paling bahagia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Apakah beliau mengartikan Rasulullah sengsara karena beliau tidak menjadi miliuner seperti Kang Deddy? Dalam Islam kekayaan bukan tanda seorang itu bahagia. Orang tidak punya kekayaan bukan berarti sengsara. Atau dia menilai sengsara itu karena Rasulullah itu berjuang 13 tahun di Mekah itu luar biasa beratnya sampai harus hijrah ke Madinah. Bagi seorang muslim, perjuangan seperti itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa mulia dan membahagiakan karena dia sudah berbuat sesuatu untuk membela agama itu. Jadi memang sebaiknya ke depan saya anjurkan Pak Deddy belajar Islam. Kalau tidak jangan dulu mengomentari tentang Islam. Ini banyak hal-hal yang wajar kalau dulu sampai diadukan ya. Sependek yang saya tahu Pak Kiai, ada beberapa ustadz yang cukup dekat dengan beliau. Apa nggak mengajarkan? Ya saya juga nggak bisa komentar itu ya. Harus saya tahu dulu siapa ustadznya dan kemudian kenapa ustadz itu jangan-jangan dia sudah komentar atau mungkin nggak didengar atau memang betul-betul tidak berkomentar gitu kan. Kalau tidak berkomentar padahal dia tahu ini tentu aneh sekali dan rasanya agak aneh kalau disebut ustadz itu. Ya. Nah, ini lagi yang tadi kita sempat sampaikan itu ya, bahwa pemahaman kita dalam agama selama ini selalu memahami Allah itu dalam aspek yang formal. Gitu. Sholatnya formal, gitu kan. Jadi ada gerakan tertentu, ada bacaan tertentu. Puasanya formal di bulan tertentu, dimulai dari jam fajar sampai terbenam matahari. Semuanya hubungan dengan Allah menjadi formal. Nah, dia nggak setuju itu, nggak setuju. jadi nampak sekali dia kemungkinan kalau dengan tidak setujunya ini dia tidak melakukan itu. Karena bagi dia padahal hubungan dengan Allah itu hubungan percumbuan. Bercumbu dengan siapa? Dengan alam. Itu tadi dengan alam. Jadi dia mendekati alam itu sebenarnya sudah bercumbu dengan Tuhan karena Tuhan itu ada dalam alam itu. Itu mungkin dasar pohon dikasih baju dia. Itu nanti ada lain lagi. Itu ada lain lagi itu. Ya, mari.
Nah, ini kalau nggak salah di audiovisual ini ya, ada pernyataannya dan sudah menyebar itu. Supaya orang Indonesia tercapek mangkat ke Mekah, itu kalau saya terjemahkan itu kalau nanti mungkin pemirsa tidak mengerti sudah supaya orang Indonesia gak capek berangkat ke Mekah, ya. Mun kuring jadi presiden, rek diinjem eta Ka'bah dipindahkan ke Purwakarta. Jadi ini ketika beliau memberikan sambutan pada para jemaah haji yang mau berangkat pergi haji. Jadi supaya kalau nanti saya jadi presiden, supaya kalian nggak usah capek-capek lagi naik haji itu harus ke Mekah, saya mau pinjam saja itu Ka'bah, saya mau bawa ke Purwakarta sehingga orang Indonesia cukup naik haji ke Purwakarta itu. Ini sekali lagi saya berpesanlah pada Pak Dedi, berhentilah berbicara tentang Islam, mengomentari tentang Islam. Bercanda mungkin Pak Kiai. Tapi agama nggak boleh dipakai bercanda, Pak. Agama nggak boleh dipakai bercanda. Agama nggak boleh bercanda. Dan ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan memang tidak memahami agama Islam. Walaupun saya kaget juga ya, karena beliau haji kalau nggak salah ya. Saya pernah lihat ada haknya, foto gitu ya? Beliau di foto video di depan Ka'bah, tapi nggak tahu haji nggak tahu umroh. Ya, tapi kalau lihat haknya haji ya. Jadi kok bisa gini ya? Saya juga jadi bingung juga ini ya. Karena beliau tentunya memahami bahwa yang namanya urusan haji itu bukan hanya urusan tawaf di sekeliling Ka'bah saja. Bahkan rukun haji yang itu sudah pasti mutlak, kalau tidak dilaksanakan maka seorang hajinya tidak sah. Wukuf di Arafah. Apa mau dipindahkan juga padang Arafah ke sini gitu. Lalu ada mabit di Musdalifah, ada mabit di Mina, ada melempar 3 jumroh, ada tawaf ifadah dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan beliau tidak, kalau itu mau bercanda, mudah-mudahan beliau tidak pernah lagi melakukan itu karena itu pelecehan terhadap agama Islam yang kita muliakan. Nah, ini saya kira yang dugaan saya tadi, Pak, di mana di dalam pernyataan itu beliau menyatakan ketika sampah mulai bersatu dengan dirinya. Sampah. Saya nggak tahu nyanyi ini kembali ke mana ini. Ketika sampah mulai bersatu dengan dirinya. Memang sebaiknya jadi kita undanglah ke sini, bukan kita undang ya. Mudah-mudahan beliau melihat ini lalu beliau terpanggil untuk menjelaskan ini. Biar ketika sampah mulai bersatu dengan dirinya, maka di situ sampah menjadi harum. Sampah menjadi harum. Kenapa? Nah, dia jawab lagi. Karena Allah hadir pada sampah-sampah itu. Iya. Jadi bagi dia Allah itu ada di alam, di alam sampai di sampah. Dan hanya tentu kita menjadi agak ini ya, karena Allah yang kita sucikan, Allah yang kita muliakan. Kenapa contohnya harus sampah lagi? Kenapa harus sampah? Dia beri contoh. Kenapa tidak alam yang lain gitu ya? Kalau dalil Allah bersama orang-orang yang tertindas, itu kalau itu memang ada begitu. Iya, artinya bersama itu bukan berarti itu ya. Nah, kalau ini kan lain. Penyataan. Karena Allah pada sampah-sampah itu hadir ya, dengan sampahnya itu menyatu dengan sampah sehingga sampah itu menjadi harum. Iya. Ya. Nah, ini kita lanjut mungkin. Jadi kalau saya melihat itu ya, memang ada hal yang aneh pada diri yang bersangkutan kalau kita melihat dari sisi keyakinan kita sebagai seorang muslim. Ini kebetulan yang bersangkutan ini banyak berbicara menyinggung masalah agama Islam gitu ya. Agama Islam, bahwa dia memang bukan seorang muslim, ya itu hak dia. Kalau memang dia bukan seorang muslim, itu hak dia. Tetapi dia menghormati dan menghargai umat Islam yang tentu memuliakan agamanya, memuliakan Allah, memuliakan Rasul, memuliakan firman-Nya, memuliakan segala yang terkait dengan keyakinannya sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Kalau barangkali seingat Pak Kiai, ya mungkin ini bisa dilanjut. Orang ini tidak ada ya, belum pernah ya memberikan penjelasan tentang poin-poin yang dipermasalahkan oleh umat Islam seperti yang barusan. Setahu saya belum. Makanya itu tadi kalau
misalnya pemahaman kita terhadap pernyataan-pernyataan ini dianggap oleh yang bersangkutan, oh nggak begitu maksud saya. Gimana maksudnya gitu? Gimana maksudnya gitu? Iya. Nggak keberatan kan Pak Saiful diundang? Oh, ya? sama sekali. Kita tunggu. Saya sangat tidak keberatan ini. Iya. Ya, sudah keberatan, silakan datang. Oke. Nah ini kita lihat lagi. Nah, ini hal-hal yang dinilai oleh para ulama ini sudah menyentuh wilayah kemusyrikan. Nah kemusyrikan ini sesuatu yang sangat fatal. Dosa besar yang Allah tidak diampuni. Mengistilahkannya itu dengan inna syirka la zulmun azim. Kemusyrikan itu satu kezoliman yang sangat besar gitu. Karena itu Allah tidak mau seseorang manusia yang mengaku beriman itu mempunyai nilai kemusyrikan walaupun hanya sebesar zarah. Zarah itu sesuatu yang sangat kecil, saking kecil nggak bisa dilihat oleh mata telanjang, harus pakai mikroskop. Mungkin kita menyebutnya atom. Maka jika ada seorang yang merasa beriman, mukmin, tapi dia membawa kemusyrikan sebesar zarah, sebesar atom, jangan harap kata Rasulullah dia bisa masuk surga satu detik pun. Harus hati-hati. Berat sekali. Mari kita lihat ya. Ini disimpulkan oleh para ulama. Saya dulu sering diundang oleh para ulama di Purwakarta pada waktu Pak Dedi jadi bupati itu ya. Karena mereka begitu luar biasa gelisah. Sampai mereka mengatakan tidak ada hari Jumat kecuali demonstrasi. Jadi habis sholat Jumat demo. Mudah-mudahan ya beliau ya tidak terpilih di Jawa Barat. Amin. Ya. Kalau terpilih, kalau beliau masih membawa prinsip-prinsip keyakinan dia seperti ini akan repot kita di Jawa Barat ini ya. Tapi ya terserahlah, nanti kita lihat bagaimana Allah menentukannya. Jadi menurut kesimpulan mereka sejak Deddy Mulyadi kembali memimpin Purwakarta pada periode kedua, kalau periode pertamanya itu wakil atau wakil. Kalau nggak salah tuh wakil kemudian terpilih jadi bupati, terpilih lagi. Jadi bisa dibilang 3 periode. Ya, 3 periode. Ritual kemusikan digelar dan diekspos secara besar-besaran melalui bungkus festival budaya. Jadi tentu beliau tidak akan pernah menyatakan itu sebagai sesuatu kecuali budaya, sehingga masyarakat tentu dengan mudah memahami dan tidak menentang budaya kan. Masa kita menentang budaya kan itu. Ini konteksnya kebudayaan gitu. Konteksnya kebudayaan itu. Apakah benar itu budaya? Ya, next ya. Nah ini ada festival tumpeng, mengarak tumpeng berukuran raksasa. Nah, si bumi tersebut banyak dibuang, tidak termakan. Padahal tercatat ini oleh para ulama itu, mereka mencatat katanya ada 37.860 penyajian tumpeng. Dan itu memang sengaja dibuang gitu. Ya sebenarnya banyaknya nggak kemakan itu tumpeng bahkan pernah satu kali pawai tumpeng itu hujan sampai tumpeng itu nggak ada yang termakan. Tapi kita nggak ngerti mungkin atau masyarakat juga tidak ngerti sebenarnya tumpeng itu untuk siapa, dipersembahkan untuk siapa, tumpeng dengan sebanyak itu untuk apa diarak-arak semacam ini gitu ya. Dan nah ini samping tumpeng ini ada festival bebegik. Bebegik itu masyarakat mungkin ketika ada festival ini mereka ya memahami bebegik itu ini sesuatu orang-orangan atau apa yang dibuat di sawah untuk menakut-nakuti burung supaya burung itu tidak memakan padi gitu ya. Mereka memahaminya seperti itu. Lalu hanya secara orang-orangan sendiri ngapain juga harus diarak ke kota? Mau ngusir apa di kota gitu? Mau ngusir burung gitu. Ngapain? Nah, sebenarnya bebegik ini punya falsafah sendiri, pengertian sendiri. Jadi bebegik ini dia sebagai lambang dari keperkasaan, lambang dari keberanian, lambang dari perlindungan. Sehingga nanti pada waktu panen, nah mereka itu bebegik ini diarak itu sebagai rasa syukur karena sudah ada pihak yang melindungi.
Yaitu Nah ini bebegik, siapa yang melindungi itu? Nah itu yang dalam pemahaman dulu itu adalah Dewi Sri, Dewi Padi. Dewi Padi itu. Jadi 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 memang ya kalau disebut apa kembali ke alam itu alam yang dalam tanda petik gitu. Jadi pasti di belakangnya ada hal-hal semacam itu. Nah ini bebegiknya sampai seperti ini bentuknya gitu ya, dibuat itu ya festival bebegik. Nah, bisa lanjut festival. Jadi kalau sudah begini rasanya. Nah ini lain lagi kalau ini tuyul Pak. Tuyul. Jadi anak-anak kecil ditelanjangi, dipakai kostum semacam ini, itu lalu dia jalan dengan tuyul gitu ya. Apa maksudnya? Nah, itu dia. Saya nggak terlalu banyak memahami karena yang kita pahami tuyul itu adalah yang kita pahami tuyul itu jin. Jadi jin itu dia makhluk yang gaib, yang kita nggak bisa melihat wujudnya karena dia gaib. Cuman jin ini diberi kemampuan oleh Allah untuk berwujud makhluk bumi, manusia atau binatang gitu. Nah ketika dia berwujud manusia, berlakulah hukum perwujudan. Nah, maka seperti manusia gitu. Nah, lalu masyarakat menyebutnya yang tinggi besar itu genderuwo, lalu yang perempuan kayak gini kuntilanak, yang kecil-kecil itu tuyul. Nah, itu jin. Tidak ada makhluk bernama tuyul. Nah ini saya nggak tahu kenapa Dedi harus membuat anak-anak di Purwakarta itu menjadi digambarkan sebagai tuyul. Apa penyatuan dengan jin juga? Wallahu alam ini. Wallahu alam ya. Ini apa ini? Ada penjelasan? Oh masih bebegik. Oh beda-beda ya ini. Ya. Ini. Kalau ini seperti di Bali. Oh iya, ya. Memang berbau Hindu nanti ini. Ada festival topeng. Ini kita lihat topeng. Ini juga mereka memakai topeng. Jadi topeng itu kan satu yang dipergunakan oleh seorang untuk menyembunyikan jati dirinya gitu ya. Sehingga dia tidak terlihat siapa. Itu yang mungkin ada di masyarakat kita. Sebenarnya topeng itu ada dibiarkan ya, topeng itu ada dari sejak zaman dahulu memang sudah ada topeng itu ya. Termasuk Fir'aun itu punya topeng dia. Punya topengnya itu saya pernah melihat itu ya, di muminya Fir'aun itu ada topengnya. Ada topengnya dari perak, ada dari emas. Jadi orang-orang yang punya kedudukan sangat tinggi itu topengnya biasanya dari emas, dari perak. Kalau yang orang-orang rendahan itu topengnya dari tanah liat dan lain sebagainya. Maksudnya topeng itu apa? Ketika dulu zaman kemusyrikan terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, itu kan berawal dari orang-orang yang dianggap soleh. Orang-orang yang dianggap soleh. Nah, ada 5 orang yang dianggap soleh di zaman Nabi Nuh itu. Mereka orang-orang Islam itu di zaman Nabi Nuh sebagian itu suka meminta kepada orang soleh itu untuk didoakan. Nah, ketika orang yang dianggap soleh itu meninggal dunia, lah mereka kemudian mendatangi kuburannya. Nah, di sini sudah mulai awal kemusyrikan itu. Karena orang meninggal dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa untuk orang lain, bahkan untuk dirinya sendiri. Rasulullah banyak orang meminta didoakan pada Rasul, tapi begitu Rasul meninggal tidak ada satupun sahabat yang datang ke kuburan Rasulullah. Untuk orang yang mengenal orang-orang soleh yang 5 orang itu nggak ada masalah. Ketika mereka pergi ke kuburan itu, mereka bisa bayangkan orang yang ada dalam kuburan. Tapi untuk generasi yang tidak pernah berjumpa pada masa itu, belum ada video, belum ada foto, mereka nggak bisa membayangkan. Maka dibuatlah patung dari orang. Inilah awal-awal kemusyrikan. Masing-masing suku membuat patung, Nah, karena mereka merasa yakin, Ka'bah itu tempat suci, rumah Allah, masing-masing membawa patung itu ke Baitullah. Sehingga ketika Rasulullah diutus, itu sudah ada sekitar 360 patung di sekitar Ka'bah, berasal dari orang-orang yang dianggap soleh. Jadi orang-orang musyrik itu kita ditanya, siapa Tuhan kamu? Allah. Ini sebagai perantara. Nah, gantinya patung
itu adalah topeng. Maka Fir'aun supaya betul-betul orang itu walaupun di mumi hilang. Ya bagaimanapun bentuknya hilang itu. Saya pernah melihat muminya itu udah lain bentuknya itu ya. Maka dibuatlah patung yang mirip wajah dia. Sehingga nanti kalau ada orang ingin menyembah karena Firaun itu sebagai Tuhan kan itu oleh orang-orang yang menyembahnya itu. Sehingga ketika Firaun sudah meninggal itu mereka masih melihat wajah Firaun lewat topengnya itu. Jadi topengnya itu tidak begini topengnya, justru malah topengnya itu merupakan wajah dari yang bersangkutan. Jadi ini budaya yang memang budaya kemusyrikan yang ada sejak penyembahan terhadap orang yang dianggap mulia atau orang yang dianggap soleh. Ada yang dibuat patung, ada yang dibuat topengnya untuk supaya bisa mengenang. Karena dulu belum ada foto, belum ada video. Ya. Nah ini sayangnya mungkin ya pihak Polri nggak juga memahami ini, jadi ikut-ikutan juga. Pakai topeng. Ya mudah-mudahan mereka memahaminya hanya topeng saja gitu ya. Tapi ya sayang lah kita mungkin ngerti ngapain juga harus pakai topeng. Udah bagus-bagus aja. Nggak gagah ya polisi itu pakai topeng. Hilang gagahnya. Itu. Ya ini mengagungkan syirik dan maksiat dengan bungkus budaya dan adat. Mari kita lihat ya. Nah ini salah satu bentuk kemusyrikannya. Jadi dia meminang Nyi Roro Kidul, meminang Nyi Roro Kidul, dan pada hari jadi Purwakarta ke-184 dan Kabupaten Purwakarta ke-47 dengan resmi beliau menyatakan sudah menikahi Nyi Roro Kidul. Sudah menikah dengan Nyi Roro Kidul. Next. Nah ini. Bagi Dedi, pemimpin yang mencinta alamnya mau tidak mau harus menikah dengan penguasa pantai selatan Jawa. Penguasa. Pantai selatan Jawa, Nyi Roro Kidul. Siapa itu Nyi Roro Kidul? Nah itu lebih ekstrim, banyak pertanyaan ke saya tentang ini, menikah dengan Nyi Roro Kidul. Maksudnya kan Nyi Roro Kidul itu gambaran keindahan laut pantai selatan. Nah, dia membiaskannya seperti itu. Nah, jika kita menikah dengan Nyi Roro Kidul, berarti kita menikah dengan laut, dengan alam. Kembali lagi dengan alam ya. Tapi di alam yang menyatu dengan Nyi Roro Kidul. Artinya kita harus mencintai laut dengan cara merawatnya, kata Dedi. Benarkah seperti itu? Nah, kita lihat. Ternyata Nyi Roro Kidul digambarkan dan bahkan ditampilkan oleh sosok seorang wanita. Jadi bukan laut kalau gitu kan, bukan keindahan laut. Jelas. Maka di kantor Dedi itu ada foto-fotonya, lukisan-lukisan gitu. Dan disebutkan dari penguasa katanya. Penguasa pantai selatan. Laut. Pantai selatan Jawa. Ya, next. Nah, ini begitu bangganya ya foto Nyi Roro Kidul itu. Ini juga mungkin yang berfoto dengan Pak Dedi ini ada yang berjilbab juga. Iya. Entah mereka mengerti atau tidak gitu, berada bersama dalam foto itu. Ini lagi keyakinan. Berkeyakinan Prabu Siliwangi ini pawang keselamatan. Nah ini di mana keyakinannya kita lihat di sini. Jadi ini ketika terjadi banyak tabrakan maut di Tol Cipali, gitu. Maka Dedi menyatakan begini, bahwa setiap orang kalau mau melewati Tol Cipali itu ya harus punya kesiapan. Kesiapan yang dimaksudkan itu meliputi keyakinan akan selamat. Bagus gitu. Pernyataannya bagus. Persiapan yang matang, selalu berhati-hati, tidak mengendarai kendaraan di atas kecepatan maksimal. Ini bagus semua. Bagus. Ini arahnya sangat bagus. Serta yang paling utama, yang paling utama dari semua itu, yang paling utama itu bukannya membaca Bismillah. Bagi kita umat Islam kita membaca Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah kan itu, bertawakal pada Allah. Enggak. Yang paling utama harus menyebut atau nyambat nama Prabu Siliwangi sebanyak 3 kali. Harus, wajib. Lalu dia komentari sendiri, ini bukan lelucon.
ini serius. Nah, serius kata dia. Selain mematuhi aturan berkendaraan juga harus menyebut nama Prabu Siliwangi. 3 kali. Musyrik ini. Ya, next. Setiap festival di Purwakarta adalah ritual keagamaan Sunda Witan, Kecaman Hindu dengan bungkus spirit budaya ini tadi ya. Nah, ini kereta kencana, Pak. Kereta kencana yang didatangkan dari Keraton Solo pada tahun 1998 ke Purwakarta. Nah, kereta kencana ini kereta yang punya apa? Punya keistimewaan ya. Dia dipelihara sedemikian rupa, ditempatkan di tempat yang terhormat di kantornya itu, di kantor. Hari ini coba kita lihat dan dikasih sesajen itu. Dikasih sesajen next ya. Dikasih. Nah, ini kereta kencananya. Nah, itu. Nah, ini coba lihat yang di lingkar itu. Ritualnya. Itu ada sesajen itu ritualnya itu. Iya. Jadi dia selalu nanti di suatu saat dimandikan, dikasih sesajen, terus dikasih ritual sesajen. Nah, next. Nah, ini ya, banyak sekali sesajennya ini. Ya. Nah, ini biasanya nanti pada hari raya hari jadi Purwakarta itu setahun sekali, ini kereta kencana itu diarak, Pak. Ya. Diistimewakan bak kendaraan Sang Maharaja. Tapi ini nggak ada penumpangnya, Pak. Nggak ada penumpangnya. Jadi kereta itu kosong, tapi diarak gitu. Diarak. Kalau raja paling duduk kan di kereta. Ini enggak. Ini kereta yang kosong. Karena diberikan wewangian yang aneh. Betulkah tidak ada penumpangnya? Nah, ada sebenarnya. Tapi nanti akan dijelaskan itu. Ini harus dimandikan, diberikan dupa dan sesajen, lalu tempat kereta kencana tersebut khusus untuk mengarak arwah Nyi Roro Kidul. Arwah. Jadi makanya tidak ada yang duduk di sana, karena yang duduk di situ adalah arwah Nyi Roro Kidul. Yang mendiami kereta itu menurut jadi ada Ki Jaga Raksa dan Nyi Mas Melati. Ini siapa ini? Kita nggak tahu, nanti perlu kita tanyakan kalau jadi ke sini nih. Kita tanyakan siapa. Dan cara manggil arwahnya gimana ya? Dan Nyi Mas Melati itu yang terus menjaga. Jadi yang mendiami kereta itu, menjaga itu. Jadi menjaga kereta itu dua sosok ini. Dua sosok atau dua apa ini? Dan pada hari-hari tertentu. Nah, ini ya. Setahun sekali. Nah, setiap hari jadi Purwakarta, setahun sekali kereta kencana itu dipakai. Next. Ya, ini gambaran tentang keretanya aja. Yang medan kereta itu. Ya. Nah, ini ya. Jadi kalau saya lihat ini budaya Sunda wiwitannya itu memang dekat ke sini. Ya, silakan lanjut. Nah, ini patung-patung yang pernah memenuhi kota Purwakarta ini ya. Yang sebagian akhirnya dihancurkan oleh para ulama dan umat Islam gitu. Karena mereka sudah merasa sudah lain Purwakarta selama dipimpin oleh Dedi Mulyadi. Ya. Nah, ini Menong. Di Menong ini gambaran dari patung wanita yang cantik, kulitnya kuning, bibirnya mungil, alisnya dana itu sekitar 30 miliar. 30 miliar karena ada Menong yang besar itu harganya sampai 30 juta untuk satu Menong. Ya, mari lanjut ya. Nah, ini gapura-gapura khas Hindu juga ada sampai di gang buat gapura Hindu ya. Ya karena waktu ya kita percepat aja ya. Masang ini penjor memasang penjor Hindu. Lihat penjelasannya. Penjor merupakan persembahan umat Hindu kepada Brata Mahadewa yang beristana di Gunung Agung, karena gunung diyakini sebagai istana yang maha kuasa yang memberi kemakmuran pada umatnya. Ini ada sumbernya ya. Penjor adalah salah satu sarana upacara dalam merayakan Hari Raya Galungan orang-orang Hindu Bali. Ya. Dan merupakan simbol gunung yang memberikan keselamatan dan kesejahteraan. Penjor bentuknya seperti halnya Gunung Agung di mana terdapat Pura Besakih
yang merupakan tempat pemujaan terbesar bagi umat Hindu di Indonesia. Jadi ya seperti tadi, kenapa dia Sunda wiwitan, Sunda yang ini, Sunda yang mungkin masih dulu terpengaruh oleh Hindu sebelum Islam masuk. Iya. Makanya ada kedekatan, kesamaan budaya Hindu gitu. Next. Nah, ini pohon boleh katakan udah dibungkus pakai kain hitam putih. Saya pernah ke Bali, Pak, ngobrol dengan orang Bali. Apa maksudnya ini? Jadi maksudnya di sini dipasang ini di tempat-tempat yang angker, Pak. Lalu ini gambaran hitam putih itu white magic. Kalau hitam itu black magic. Jadi artinya dia berharap bahwa roh itu ya itu bisa melindungi daerah sana itu. Gambar bahwa di sana yang black gambaran poleng itu kan, kain poleng hitam putih. Nah ini kain poleng yang diikatkan pada pohon-pohon besar atau juga tempat yang dianggap angker dimaksudkan untuk memberikan tanda bahwa lokasi tersebut ada energi roh para buta penunggu karang. Nah ini ikat kepala. Jadi ikat kepala ini ikat kepala khas Hindu. Kadang-kadang beliau juga memakai bunga gitu ya. Iya. Bunga diterjang. Ikat Sunda beda lagi modelnya. Nah ini kita lihat soal ikat ini ya. Jadi PHDI Bali itu Parisada Hindu Dharma Indonesia menetapkan udang atau apa menyebutnya? Untuk kepura haruslah berwarna putih. Jadi biasa kepura ya, bukan pura ya. Kepura itu pakai yang warna putih ikatnya itu. Menciptakan kesan kejernihan pikiran dan kedamaian pikiran. Untuk berkabung ganti warna hitam kalau ada yang meninggal. Nah itu warna hitam. Dan untuk kegiatan sosial lainnya berwarna batik atau selain hitam putih. Jadi ini hanya dengan seperti itu ya, seperti apa keyakinan. Nah ini lagi mensakralkan bulan purnama. Jadi setiap malam bulan purnama dari pukul 18 hingga 21 malam semua lampu harus dimatikan dengan alasan menghemat listrik. Alasannya, bagus alasannya itu. Dan bisa melihat alam secara jelas. Apakah betul seperti itu? Saya pernah Pak mengisi ceramah di Bali. Pas kena hari Nyepi, udah nggak bisa ceramah gitu. Berarti saya istirahat total itu di rumah yang mengundang saya itu. Pak Siddiq Husinsir itu di Teguh Umar 12. Jadi kita harus gelap, lampu harus dimatikan. Gitu. Apalagi kalau di bulan purnama. Nah kalau Dedi waktu jadi bupati itu menginstruksikan lampu dimatikan. Biarlah alam itu terang oleh bulan purnama, gitu kan itu. Apa arti bulan purnama itu? Nah kita lihat Dewa Chandra dipuja ketika upacara purnama dilakukan oleh masyarakat Hindu Bali. Mana dari upacara purnama ini sendiri ya ini memohon berkah dunia beserta isinya. Disesuaikan dengan namanya, pelaksananya dilakukan. Jadi ini bukan hanya masyarakat yang harus matikan listrik, lagi nonton TV harus dimatikan listrik itu. Apalagi pabrik yang 24 jam. Pabrik yang 24 sudah sekian aja mungkin supaya waktu kita juga. Jadi ya memang kalau kita lihat ini dari sisi kita pandangan agama, dan ini nggak jelas ini apa agamanya. Kalau dia mengaku Islam, ya pernyataan-pernyataannya sangat jauh sekali dari ajaran Islam gitu ya. Kalau bahwa dia sudah haji, ini juga agak aneh juga untuk saya, agak aneh itu ya. Kalau dia disebut mengikuti budaya Sunda, orang-orang Sunda, tokoh-tokoh Sunda saja keberatan. Banyak yang protes. Ya banyak yang protes. Tapi memang dia ngotot bahwa budaya Sunda yang dia maksud adalah Sunda wiwitan, Sunda yang paling awal dulu sebelum Islam hadir. Nah, tentu kita paham kalau begitu karena waktu itu semua Indonesia itu mungkin sebagian ya itu sudah ada pengaruh Bali, pengaruh Hindu karena Hindu lebih dulu ada di Indonesia, sehingga sangat mungkin Sunda itu juga kena pengaruh dari.
Jadi ya inilah mungkin kita ingin menyampaikan ini, tidak ada maksud sama sekali. Saya nggak ada urusan dengan seorang Deddy Mulyadi. Saya kenal, saya pernah lagi ceramah di Purwakarta. Diundang Pak Deddy? Tidak diundang Pak Deddy, diundang oleh, tapi Pak Deddy hadir gitu, hadir memberi sambutan. Tapi tidak dekat gitu. Saya nggak ada urusan pribadi. Sekali lagi itu hak yang bersangkutan untuk mencalonkan diri gitu kan. Dan hak setiap warga negara untuk memilih atau tidak memilih. Namun saya sebagai seorang muslim punya kewajiban untuk mengingatkan, karena dalam Islam syarat memilih pemimpin itu kalau dia dilihat An-Nisa 59, Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kalau memang kalian beriman maka atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taatlah pada Allah dan Rasul dan pemimpin yang berasal dari kalian. Nah, kalian yang dimaksud tentu orang-orang yang beriman, karena suruhan ini pada orang. Jadi seorang pemimpin itu harus orang yang beriman. Bahkan yang beriman itu juga harus dipilih orang yang soleh. Ya, kalau diantara yang calon-calon tidak ada yang soleh, yang paling mendekati soleh lah gitu. Kenapa? Karena dalam ayat 59 An-Nisa itu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi ulul amri yang kita pilih itu harus yang taat pada Allah dan Rasul. Nah, jadi saya punya kewajiban untuk menyampaikan ini. Ya, itu terserah pada umat gitu ya. Mereka mau memilih siapa, tapi jangan sampai nanti di akhirat nanti umat menyalahkan saya gitu. Di akhirat di yaumil hisab, kenapa Atian diam saja waktu itu kan? Saya sudah melaksanakan kewajiban saya untuk mengingatkan gitu ya. Terserah pada masing-masing. Dan kepada Deddy, ya ini yang kita pahami dari Anda, dari pernyataan Anda yang tertulis di dalam 2 buku Anda dan pernyataan Anda yang ada dalam audiovisual. Kalau pernyataan ini berlainan dengan yang Anda maksud, ya kita siap untuk Anda berklarifikasi, kita undang gitu. Kalau Anda silakan datang, kita bahas lagi. Gitu. Ya kira itu mungkin. Masya Allah, jazakallah khairan katsira Pak Kiai. Jadi ini tugas yang harus kita sampaikan Pak Kiai, bahwa ujungnya mau seperti apa, pilihannya mau kemana, tentu itu diserahkan kepada masing-masing. Yang pasti kita akan terus menyampaikan hal-hal yang mesti diketahui oleh umat Islam. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan insya Allah ini pasti bermanfaat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit ya?